Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Binance Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu mengawali minggu ini? Ya, minggu keempat, minggu terakhir di bulan Oktober. Ya, tidak terasa ya, lagi-lagi sudah mendekati akhir tahun ya. Tinggal 1 minggu lagi kita udah masuk November dan tinggal 2 bulan kita sudah menyelesaikan 2021 yang waktu itu kita ketika menjalani 2021 itu penuh dengan tanda tanya ekonomi Indonesia bagaimana. Dan nyatanya di Oktober IHSG nyaris breakout all time high-nya. Wow, wow, keren banget. Tapi di tengah-tengah itu sayangnya ya kita kemarin dengar ada kasus yang ya dari penipuan ya, scam. Beberapa lagi heboh ya scamnya karena skema Ponzi yang mana menggunakan istilah robot ya, robot trading, dan sayangnya makan korban cukup banyak. Ini kemarin baru-baru ini banyak banyak yang mulai berita masuk, ada teman punya teman kena ya, dan jumlahnya nominalnya lumayan fantastis menurut saya. Mencapai ratusan bahkan miliaran. Ngeri sekali. Satu orang bisa rugi ratusan juta, atau ada yang bahkan baru top up 1,5 M, dan dalam hitungan hari bam langsung gone with the wind ya. Ya, di sini saya mau sharing-sharing aja, sharing-sharing sedikit ya. Di tengah kondisi pandemi seperti ini, yang mana kita tahu, sama-sama tahu, kita ketahui bersama bahwa ekonomi sulit dan kita butuh terobosan, kita butuh penghasilan, ada yang butuh penghasilan utama, ada yang butuh penghasilan tambahan. Dan kadang-kadang ketika tawaran itu datang untuk mendapatkan uang, ya itu pasti seperti secercah harapan, seperti air di gurun pasir ya, tahu, yang mana menjadi sesuatu yang wow, this is it, ini saya butuh ini. Dan kadang tawaran itu sangat-sangat menggiurkan, kita tahu semua ya, dan profit sekian persen per hari, dan dalam 1 bulan bisa puluhan persen ya, luar biasa sekali. Dan easy money ya, gampang dilakukan, tutup mata aja, besok bangun cering, duit sudah ada, profit sudah ada. Too good to be true, kalau saya bilang too good to be true. Tidak ada yang semudah itu dalam mencari uang, itu tidak ada yang semudah itu. Bahkan ketika kita di industri pasar modal saham ya, kita menggunakan Warren Buffett punya quote ya, yang mana ketika kita tidur, uang harus bisa bekerja untuk kita. Nah, itu ya. Kita menghidupi quotes tersebut. Dan tentu saja memang betul adanya, tapi tidak serta-merta kita ambil bulat-bulat mentah-mentah seperti itu. Akhir-akhir ini juga lagi heboh dengan drama Korea yang aktornya kena skandal. Kebetulan di waktu senggang saya juga sering nonton drama Korea. Tentu saja saya pilih-pilih ya. Dan yang satu ini saya akui bahwa jalan ceritanya cukup bagus. Dan Bapak Ibu bisa, yang nonton, yang mengikuti mesti tahu film ini ya, Hometown Cha-Cha-Cha ya. Dan di sini, di satu bagian cerita, salah satu episode ini, jadi pemeran utamanya laki-laki ini adalah mantan mantan pialang pasar modal ya, mantan pialang pasar modal yang akhirnya retire, pensiun, karena ada rentetan kejadian yang membuat dia trauma. Sebenarnya ini efek domino saja. Nah, ceritanya itu dia ada orang yang melakukan percobaan bunuh diri karena salah investasi, yang mana sebenarnya sudah di warning sebelumnya
bahwa jangan investasi di situ. Dan orang ini nekat. Karena apa? Karena dia butuh uang untuk sekolah anaknya, butuh untuk makan, butuh untuk pengobatan, ya macam-macam. Di tengah kepepet itu ada tawaran yang menggiurkan dan kelihatannya menarik sekali. Bahkan orang tersebut mengambil pinjaman. Nah, ini dia di sini letak kesalahan awalnya di sini, mengambil pinjaman dan itu semua dimasukkan semua. Jadi ada aset, ada uang pribadi, dia ambil pinjaman, dia double combo, dia masukin all in. Nah, dan nyatanya market waktu itu crash. Ya, di tahun waktu itu ceritanya di tahun 2015 lah kalau nggak salah crash. Jadi di tahun 2015 memang dunia memang sempat crash ya. Waktu itu sempat crash karena kayak SARS kalau nggak salah, karena SARS kalau nggak salah. Mirip-mirip kayak ini kan COVID-19 itu SARS. Bam, market crash down, selesai sudah, disapu. Dan orang ini putus asa dan melakukan percobaan bunuh diri. Mirip kan ceritanya dengan kondisi saat ini. Bayangkan kalau Bapak Ibu ada yang di sana, saya berharap tidak kejadian seperti itu ya. Invest di robot yang kemarin, yang kasus kemarin. Saya tidak bilang semua robot jelek. Ada yang sampai saat ini pun masih fine, masih bagus-bagus aja ya. Masih berjalan dengan bagus. Cuma yang kemarin yang kena scam itu. Tiba-tiba masuk dan bam, kesapu. Bagaimana rasanya? Kalau uang dingin nggak apa-apa. Nah, di sini kita ada lesson learn, ada pelajaran yang harus bisa kita ambil dari film Hometown Cha-Cha-Cha tersebut dan kasus scam yang kemarin ini yang melibatkan ada dua institusi, ya nggak cuma satu, dua dalam waktu yang berbarengan. Wow banget kan? Itu membawa presiden yang buruk, sehingga membawa orang jadi antipati dengan atau takut dengan investasi di instrumen keuangan seperti mungkin saham bisa jadi kena sentimen buruk negatif juga gitu loh. Walaupun sebenarnya saham tidak ada yang salah dengan sahamnya. Sama seperti perdagangan derivatif tersebut. Perdagangan forex tidak ada yang salah dengan forex. Perdagangan emas tidak ada yang salah dengan perdagangan emas. Tapi oknum di balik itu yang memanfaatkan itu menjadi stigma negatif tertempel di perdagangan derivatif, forex, saham, dan lain-lain. Ya, sayang sekali. Lagi-lagi padahal kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Cuma kita harus tahu betul. Jadi makanya ada lesson learn, ada pelajaran yang harus kita ambil. Hikmah. Jangan kita kena dulu baru kita mau belajar. Ketidaktahuan kita, bukan ketidaktahuan, tapi ketidakpedulian kita terhadap hal-hal yang seperti ini. Enggak lah, saya nggak mau pelajarin yang itu. Saya nggak perlu itu. Nah, itu akan membawa kita menuju jurang, anggaplah. Ya. Jadi, siapa tahu someday kita ditawari karena kita tidak tahu, jadi kita kejeglong. Ya, jatuh. Kalau cuma jatuh di got nggak apa-apa. Tapi kalau jatuhnya di jurang bagaimana? Nah, itu yang bahaya kan. Jadi ada pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama itu tadi saya bilang. Ketidakpedulian. Kita harus tahu, harus mau belajar ya, harus mau mengenal instrumen keuangan. Buta investasi saat ini mungkin masih fine-fine aja, tapi nanti di masa yang akan datang kita buta investasi, kita mungkin akan seperti orang buta huruf. Mungkin tidak. Dulu kita bisa bilang masa yang akan datang, tapi jangan salah Bapak Ibu. Hari-hari ini terjadi percepatan, terjadi disruptif. Apa yang kita pikirkan 5 tahun lagi akan baru terrealisir, sekarang sudah terrealisir gitu loh. Jadi teknologi yang mungkin 5-10 tahun lagi baru rame digunakan, ini saat ini di push, kita paksa untuk pakai sekarang. Jadi janganlah menjadi orang yang ignorant, yang tidak peduli. Harus mau belajar. Harus mau belajar. Tidak ada yang gampang. Ya ini. Pelajaran kedua adalah tidak
tidak ada yang tidak ada yang isi money. Di dunia ini tidak ada isi money, ya, tidak ada isi money. Jadi kalau ketika orang memamerkan profit, duit, gampang, apa segala gitu, jangan serta-merta langsung percaya. Harus dilihat resikonya, potensi resiko di balik itu. Tidak banyak orang yang mau menjelaskan resikonya. Ketika Bapak Ibu mendapatkan tawaran apapun itu, seindah apapun itu, tanyakan resikonya. Kalau perbandingan risk and reward-nya terlalu jauh, terlalu jomplang, wah reward-nya luar biasa, terlalu berbunga, terlalu hebat. Sedangkan risk-nya kayaknya seolah-olah kayak, nggak ada risk-nya ini, gampang sekali nih, duduk aja dia melihat ini yang kerja itu tuh, ya robot gitu. Ya hati-hati gitu. Saya bukan bilang nggak boleh, tapi kalau lakukan tuh dengan money management hati-hati. Jangan taruh semua harta kita di situ. Nenek bilang, jangan taruh keranjang jangan taruh telur dalam satu keranjang. Kalau pecah satu keranjang, pecah semua. Harus dipisah-pisah. Sama, jangan taruh aset uang kita di satu tempat itu gitu loh, dipisah-pisah. Ya, jadi satu, tidak boleh ignoran. Dua, kita harus mau untuk belajar lah ya. Harus mau belajar untuk itu gitu. Dan tidak boleh taruh dalam satu keranjang investasi kita. Jangan taruh dalam satu keranjang, bahaya ya. Terus ketiga yang kita harus bisa pelajari juga adalah yang harus kita ambil pelajaran, ambil hikmahnya adalah bahwa dalam berinvestasi kita harus playing defense, ya harus playing defense. Jangan terlalu agresif. Artinya apa? Artinya jangan ya kayak tadi nggak boleh all in semua, ambil pinjaman gitu ya. Jangan agresif. Kita harus stay playing defense. Sedikit demi sedikit. Apalagi kalau target yang kita tuju adalah target-target seperti uang kuliah anak, uang pensiun, dan lain-lain. Itu kita benar-benar harus playing defense ya. Jangan terlalu, nggak boleh agresif ya, nggak boleh full tag. Kita harus pelan-pelan, harus konservatif sekali ya. Jadi harus bisa bedain. Dan pelajaran berikutnya adalah kenali resikonya. Resiko yang saya maksud di sini adalah kita harus tahu porsi untuk yang beresiko tinggi, kita harus porsinya, dananya kita kecil ya. Sedangkan yang lebih safe, yang artinya kita bisa pegang barangnya, itu bisa porsinya lebih besar. Walaupun pada dasarnya imbal hasilnya pasti lebih kecil. Jadi kita harus ngerti resikonya, high risk, high gain. Jadi itu pepatah itu adalah sesuatu yang common banget gitu, dan memang itu benar adanya gitu loh. Sesuatu yang resikonya tinggi, ya pasti otomatis imbal hasilnya tinggi. Jadi kita nggak boleh greedy ya. Ini satu pelajaran berikutnya yang kita pelajari, nggak boleh greedy. Tidak ada yang instan dan tidak ada yang cepat. Kalau Bapak Ibu mau cepat, jangan pakai uang gede. Udah gitu aja dulu. Itu thumb rule-nya. Jadi kalau mau cepat, kalau mau high gain, jangan pakai uang gede. Uang itu adalah uang yang siap hilang kalau mau cepat. Ya. Kalau mau yang besar, itu harus uang yang siap hilang punya. Kalau pakai uang yang istilahnya kayak untuk sekali lagi, kalau untuk jangka panjang untuk investasi, kita harus konservatif ya, harus konservatif. Dan terakhir, harus pakai uang dingin. Harus uang dingin. Kita nggak boleh menggunakan uang panas. Dalam arti uang panas di sini adalah uang yang dalam jangka waktu pendek akan kita gunakan.
Dan jangan gunakan uang pinjaman, hasil pinjam. Wah, itu bahaya banget. Itu bahaya banget. Apalagi pinjaman itu ke dalamnya ada bunga. Wah, itu bahaya banget. Kita nggak bisa tuh kayak gampang, oh pinjam kan 1% per bulan umpamanya. Saya 1 bulan target saya 10%. Wah, 1 banding 10 kan, harusnya kan bisa gitu. Wah, kalau saya bilang tetap jangan lakukan itu. Efeknya apa? Efeknya ada di psikologisnya. Kita belum dapat 10%, tapi kita udah harus siap keluarin 1% ini. Jadi ketika kita trading, mental kita udah ada yang narik sedikit di bawah. Narik sedikit, tapi ketika kita trading itu berat, besar sekali efeknya. Jadi trading itu harus seperti kayak harus ada rasa nggak butuh, harus rasa ya dapat syukur, nggak dapat juga nggak apa-apa gitu. Jadi harus santai, harus rileks, yang tidak yang kemerungsung, yang wah menggebu-gebu ini harus ini nih harus ini, nggak ada yang harus, nggak ada. Jadi jangan cepat-cepat ya. Jadi sesuatu yang cepat itu hindari. Ya itu lesson learned. Saya harap Bapak Ibu kita belajar, kita sama-sama belajar dari kejadian ini ya. Kita sama-sama belajar supaya kita nggak menjadi korban ya, menjadi korban. Saya sudah sering kali mengajarkan Bapak Ibu atau teman-teman yang pemirsa YouTube Winner Stocks, saya sering kali udah ajarkan bahwa dalam trading itu tujuan pertama kita adalah bagaimana kita ruginya nggak besar. Itu tujuan utama kita. Kita bukan tujuan utama, ya memang pasti pengennya, semua orang pasti pengen untung. Siapa sih yang nggak pengen untung? Tapi setiap kali saya mengambil keputusan untuk beli suatu saham, mau trading suatu saham, yang melandasi saya adalah saya kira-kira di sini kalau rugi saya bisa rugi berapa persen. Saya siap rugi berapa. Itu yang jadi landasan saya berpikir. Bukan, trading di sini biar bisa untung, bisa cuan gitu. Bukan. Saya bagaimana caranya supaya saya bisa dengan action yang saya lakukan ini, saya bisa dapatkan profit dengan potensi kerugian yang minimal. Itu yang penting. Oke, ya semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya juga belajar. Kita sama-sama belajar dari apa yang terjadi kondisi ini ya di akhir-akhir ini di market. Apalagi kenapa saya share ini, karena lagi rame banget. Saya tahu ya ekonomi memang lagi menghimpit. Jadi tawaran-tawaran gitu yang kayak begitu tuh kelihatan wah kayak kayak madu, manis sekali ya. Wah, too good to be true. Tidak ada salahnya mencoba, tidak ada salahnya, tapi gunakan itu dengan uang kecil ya. Oke. Ya, kita cukup berempati ya pada teman-teman yang jadi korban. Semoga tidak muncul korban-korban lainnya. Oke. Ya, kita masuk ke market review. Kita sekarang masuk ke market review. Nah, ini IHSG ada di pucuk nih. Sekarang IHSG sudah di pucuk. Ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Kita udah lihat itu ada top di atas kotak kuning itu udah. Itu yang saya bilang itu all time high-nya. Lewat dari kotak kuning itu udah all time high, area all time high, area tertingginya IHSG. Dan IHSG sekarang lagi maju mundur, lagi nyoba-nyoba. Orang kalau bilang, mungkin Bapak Ibu pernah nonton film kartun, ya, lagi musim dingin gitu, orang kakinya dicelupin ke air gitu untuk ngetes ini airnya sedingin apa sih gitu ya. Ya, dia sebelum dia benar-benar nyemplung gitu ya, kayak gitu. Ya kita juga sering lakukan kan, anak-anak kecil kalau kita lihat kalau lagi main di kolam renang ya, kakinya dicemplungin dulu gitu, ngetes ini airnya dingin apa enggak. Kalau ini kita tes dalam apa enggak gitu ya. Ada quote juga dari Warren Buffett yang juga bagus. Dia bilang jangan tes dalamnya air dengan 2 kaki. Paham di sini maksudnya? Ya. Ya iyalah kalau tes pakai 2 kaki, kalau kita nyemplung langsung blung nggak bisa berenang, langsung tenggelam. That's it, selesai gitu ya. Selesai di end. Nah, jadi jangan ngukur dalamnya air, dalamnya suatu sungai atau danau dengan 2 kaki. Ya ini, dia lagi ngetes ini tebel apa enggak nih ya. Mungkin lagi dites ini resistannya oke apa enggak ya. Jadi
mereka market juga kayak gitulah, sentimen lah ya. Ini saya lihat sentimen. Dan kalau saya lihat gini, di bulan November atau di 1 minggu ke depan akan potensi untuk ya sideways dulu lah. Kalau saya bilang dia tidak koreksi untuk nyoba support di bawah, dia mungkin akan sideways dulu ya. Kemarin kita juga sudah ngomong ya, minggu ke depan ini potensial untuk cenderung going under ya, cenderung untuk nyelam dulu, koreksi dulu. Kita udah bikin videonya di kemarin. Tentu saja kita bisa prediksi, kita bisa, tapi saya tetap berharap yang terbaik. Walaupun saya bilang koreksi, tapi tetap hati kecil saya kepengen bahwa IHSG breakout all time high-nya. Ya, apa yang saya lihat ini adalah tanda-tanda seperti tanda-tanda alam lah istilahnya, bahwa kayak kita lihat tanda-tanda mau hujan itu kan mendung dulu, ya kan? Nah, ini kayak tanda-tanda alamnya kayaknya bakal koreksi nih gitu loh. Bukan berarti pasti gitu. Mendung juga tidak berarti hujan kan. Tapi ketika mendung, kita siap-siap harus bawa payung. Itu rule-nya, aturannya gitu loh. Oke, jelas ya di sini ya Pak Bebe. Maksud saya bukan bilang bahwa kalau ini pasti koreksi dan kita doain koreksi, bukan. Tujuan saya adalah kita lihat, oh ini potensi koreksi. Artinya apa? Kalau kita trading, jangan all in, harus bagi money management, harus pasang stop loss. Jadi itu tujuannya. Jangan terjebak dengan euforia, jangan set target terlalu jauh ya, terlalu muluk ya, jangan. Kita tetap, kalau kayak kondisi kayak begini apapun bisa terjadi, dan kalau koreksi ya masalahnya sekarang posisi banyak emiten yang sudah tinggi. Jadi kalau koreksi potensial koreksinya cukup dalam. Jadi sebaiknya kalau kayak gini cari saham-saham yang masih secara teknikal dia masih ada di level support atau at least dekat dengan level support. Jadi kalau jatuh pun kayak main lompat-lompat gitu ya, kalau lompat kita juga bisa tahu gitu, lompat kalau terlalu tinggi ya patah kaki istilahnya. Jangan naik pohon terlalu tinggi kalau mau lompat ke bawah gitu ya, itu bisa patah kaki gitu. Kalau mau lompat ya pendek-pendek aja gitu. Jadi kalau jatuh cut loss pun nggak sakit gitu istilahnya gitu ya. Semoga analogi-analogi dari saya bisa saya menyampaikan Bapak Ibu bisa jelas, bisa clear mendapatkan oh maksudnya gitu toh. Ya, oke. Hari ini IHSG masih net buy 75 miliar saja, tapi kecil kan, sudah semakin menurun. Terus transaksi juga 11 triliun saja, semakin kecil ya. Ya kita juga tahu lah, ini hari Senin. Hari Senin itu cenderung begitu, nggak heran. Dan ini smart money juga semakin turun ya. Ini yang saya warning sebenarnya dari sini ya. Tanda-tanda alamnya smart money semakin turun. Potensi koreksi semakin besar gitu ya. Ya, ini IHSG. Terus bagaimana dengan sektornya? Kita coba lihat sektoralnya. Kita mulai dari IDX Basic. IDX Basic rebound dari support, yes. Tapi juga belum breakout, dia juga belum, momentumnya belum besar karena terkena sentimen dari IHSG saya rasa. Jadi, tapi yang ini yang salah satunya, beli itu dekat-dekat support dan ini supportnya. Ya. Terus habis itu consumer cyclicals. Nah, ini kepentok resisten, dia belum mampu naik, dia koreksi lagi. Dan supportnya di mana? Ya, ini areal supportnya nih, selendang, bottom selendang. Ini swing lagi dia. Kalau dia swing lagi, dia begini berarti triple bottom ya. Bisa, berarti double bottomnya bisa aja nggak jadi terpenuhi, dia malah swing lagi, bisa. Terus energi yang oke hari ini. Walaupun saya lihat ini seperti kayak dead cat bounce ya. Jadi market belum benar-benar mengapresiasi bahwa oh ini reboundnya gitu. Karena kayak hari kemarin ya, yang hari ini naik emiten call, tapi emiten call tersebut naiknya juga nggak signifikan banget sampai wah penuh euforia. Karena market juga masih antisipasi, ini kayaknya jebakan Batman nggak ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi belum belum terlalu valid ya. Itu yang saya bilang, kalau mau beli jangan rebound di hari pertama atau hari kedua. Potensial koreksi masih terbuka lebar. Kalau mau tunggu dia hari ketiga lah setidaknya ya.
Finance. Nah, finance ini ya masih oke banget nih. Volume saat money juga masih bagus ya. Finance lah yang masih kita bisa pegang. Harapan saya selama finance rebound, dia bakal, IHSG bakal rebound. Tapi ini juga ngeri-ngeri sedap. Potensial koreksi terbuka lebar juga. Ini kalau dia nggak mampu naik, dia koreksi bisa langsung turun ini. Karena naiknya sudah terlalu panjang, sudah terlalu jauh ya. Hindari dulu deh. Manfaatkan, membatasi, untuk jaga profitnya dulu ya. Jaga level profitnya dulu. Sektor healthcare, nah ini masih sideways tapi juga masih disupport ya, masih aman, pada dasarnya masih oke, masih aman dan ya ngumpulin aja dulu ya, ngumpulin boleh nih, ngumpulin. Sektor industri ngeri-ngeri ya, ini nguji support nih. Kalau jebol selendang ini goodbye, tinggal dulu aja ya, jangan dekat-dekat dulu. Silakan dicek sektor industri mana nih yang jadi pemberatnya. Infrastruktur masih naik, tapi dia juga belum belum ya beginilah, dia bikin galau aja. Naik tapi bikin galau. Belum sampai valid, wah ini bakal rebound terus. Dia bakal naik turun, naik turun. Jadi hati-hati dengan psikologi tradingnya ya. Psikologi tradingnya. Merah bukan berarti koreksi, tapi hijau juga belum tentu rally ya, tanda-tanda rally. Jadi hati-hati di sektor infrastruktur ini. Consumer non-cyclicals tertahan di level V-line. Harapan saya dia tertahan ini, ya. Dan artinya apa? Kemungkinan ya emiten-emiten yang ada di dalamnya kita bisa serok. Semoga bisa diserok ya. Beberapa udah jebol. Seperti Unilever, waduh udah jebol nih. Nanti kita cek Unilever. Udah jebol selendang kalau nggak salah. Nah, potensi koreksi itu ya. Itu kemarin makanya kemarin pada bilang, wah Pak, Unilever boleh buy and hold nggak? Ya saya bilang, ya kita selama menggunakan money management, beli sekarang, koreksi, kita lihat kalau dia bisa rebound lagi, beli lagi gitu. Pada dasarnya investasi itu tidak one shoot, one kill kok. Nggak beli satu kali all in kok, bukan. Kita belinya bertahap, memastikan bahwa ini ada dalam tren yang benar, dalam jalur yang benar. IDX property, ya sama kayak infrastruktur ya. Yang merah belum tentu pasti koreksi, tapi yang biru juga belum tentu bakal rally. Jadi saya lihat ini masih sideways dan masih bergerak ngetes-ngetes support, ngetes-ngetes resisten. Tekno udah mulai sideways, sudah mulai rebound, tapi selama masih belum mampu naik di atas skyline, saya rasa trennya masih belum oke ya. Saya lihat beberapa kali dia belum mampu naik di atas skyline, jadi hati-hati. Transportasi nguji support lagi, nguji support. Selama dia ada di atas selendang, berarti dia masih dalam trend up. Tapi kalau dia jebol selendang, jualan dulu. Sekarang kita mainnya gitu, defense, jualan dulu. Oke, itu dulu video pembelajaran dari kita Winner Talks Indonesia. Senang sekali bisa berbagi, bisa sharing, bisa berjumpa di video ini. Jangan lupa dukung selalu channel YouTube ini dengan like, share, dan subscribe. Oke? Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa untuk bikin trading plan-nya. Dan ingat, jangan greedy, jangan impulsif ketika dapat tawaran-tawaran yang kelihatan too good to be true. Oke? Stay safe semua, stay healthy, and God bless you all.